Hai Sobat RD semua, selamat datang kembali. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita film Don't Cry Mommy yang rilis pada tahun 2012. Film ini menceritakan pembalasan seorang ibu untuk anaknya yang dilecehkan oleh temannya. Jangan lupa sobat semua tekan like dan subscribe. Yuk lanjut. Diperlihatkan sepasang suami istri yang baru saja bercerai. Si wanita itu bernama Julin. Ia merasa yakin dengan keputusannya untuk bercerai dan mampu membesarkan anaknya seorang diri. Scene diperlihatkan di mana Julin sedang menjemput anak perempuannya yang bernama Yuna. Yuna adalah anak semata wayangnya yang baru masuk SMA. Selain cantik, dia juga adalah gadis yang pintar bermain musik. Hari itu adalah hari pertama Yuna masuk sekolah. Karena perceraian orang tuanya, mereka pun memutuskan untuk pindah rumah sehingga mau tidak mau Yuna juga harus pindah sekolah. Hubungan antara Julin dan putrinya sangatlah dekat. Mereka selalu berbagi cerita dari hal sekecil apapun termasuk hal perceraiannya. Julin tak pernah menutupi masalah dari anaknya. Begitu juga Yuna yang selalu mendukung ibunya. Yuna tak mau ambil pusing dengan perceraian kedua orang tuanya. Mungkin karena Yuna sudah tahu akan sifat ayahnya yang tidak begitu baik, sehingga membuat rumah tangga kedua orang tuanya menjadi tidak harmonis. Hari itu Yuna memperkenalkan teman barunya yang bernama Sungmin kepada ibunya. Sungmin ini tinggal bersama ayahnya dan rumahnya bersebelahan dengan Yuna. Sehingga mereka memutuskan untuk bersahabat karena merasa cocok satu sama lain. Ketika Yuna dan Sungmin sedang menuju ke kantin sekolah, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang cowok bernama Johan. Johan sebenarnya adalah kakak kelas mereka. Tapi karena tinggal kelas akhirnya mereka menjadi teman satu kelas. Sifatnya yang pendiam itu membuat Yuna menjadi tertarik padanya. Yuna beranggapan kalau Johan sesuai dengan kriteria yang selama ini yang ia dambakan. Ia pun bercerita dan curhat sama Sungmin. Namun Sungmin melarang Yuna agar tidak terlalu dekat dengan Johan dan ia tak menjelaskan tentang alasannya. Karena mempunyai hobi yang sama, mereka pun menjadi teman sekelas dalam kelas musik. Yuna yang pandai bermain musik membuat Jihan terpesona dengan alunan musik yang ia mainkan. Dan akhirnya mereka saling dekat. Namun Sungmin memperingatkan Yuna untuk lebih berhati-hati dengan Johan. Karena sebenarnya hati Sungmin sudah mulai merasa tidak enak ketika melihat Johan sedang bersama teman-teman gengnya. Suatu ketika karena tak bisa menahan perasaannya akhirnya Yuna mengirimkan pesan kepada Johan untuk menemuinya di ruang belajar. Karena ada sesuatu yang ingin ia berikan kepada Johan. Johan kemudian membalas pesan dari Yuna. Johan meminta kepada Yuna untuk datang ke atas sekolah tepat jam 10 malam. Ia harus datang sendiri, tak boleh membawa teman. Dengan membawa sebuah bingkisan yang berisi kue coklat buatan ibunya dengan hati yang senang Yuna pun akhirnya menemui Johan. Ketika mereka sedang asik ngobrol, dua orang teman Johan yang bernama Park Jun dan Min Gu tiba-tiba datang mendekati mereka. Tanpa basa-basi mereka langsung menyekap tubuh Yuna. Yuna sendiri tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menangis ketika Johan dan teman-temannya melecehkannya. Bahkan dengan bangga mereka merekam peristiwa tersebut. Sementara itu Julin sedang sibuk bersama teman-temannya di sebuah tempat karaoke. Sehingga ia tidak menyadari kalau ada pesan masuk dari Yuna. Tak berselang lama Julin memutuskan untuk segera pulang. Sesampainya di rumah ia tak mendapati anaknya di rumah yang membuat perasaan mulai tak tenang. Ditambah lagi setelah ia mengecek ponselnya ternyata ia mendapat pesan kalau Yuna dalam bahaya. Kemudian Julin mendapatkan telepon dari Detektif Oh, yang tak lain adalah ayah Sungmin. Detektif Oh memintanya untuk segera datang ke rumah sakit. Hati Julin sangat hancur saat melihat kondisi Yuna dan kejadian apa yang telah menimpa anaknya. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk Yuna dan berusaha menenangkannya. Merasa tak terima atas apa yang dialami putrinya, Julin pun melaporkan peristiwa itu ke polisi. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Johan dan teman-temannya. Julin yang melihat mereka meminta mereka untuk segera mengakui kesalahannya. Tapi dengan tanpa penyesalan sama sekali mereka malah merasa tak bersalah dan justru membuat keributan di kantor polisi. Suatu ketika penyidik memeriksa kondisi Yuna, Julin hanya bisa pasrah dan tak tega dengan luka-luka yang dialami putrinya. Sejak peristiwa itu Yuna menjadi berubah drastis dan tak ada lagi keceriaan dalam dirinya. Ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan melamun.
Yuna tak mau keluar dari kamarnya apalagi pergi ke sekolah. Ia merasa sangat malu dan kotor karena peristiwa itu. Detektif Oh Yang ingin membantu Yuna merasa terpatahkan dengan kebijakan yang berlaku tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Ia kemudian menyampaikan kepada Julin agar tidak memperpanjang kasus ini, karena hanya akan membuang-buang waktu dan uang untuk biaya sidang. Tapi Julin bersikeras ingin tetap memperjuangkan nasib putrinya. Ia ingin memperjuangkan keadilan bagi putrinya dan ingin Pelau dihukum seberat-beratnya. Dan benar saja karena tak adanya bukti dan saksi yang kuat juga karena pelakunya adalah anak di bawah umur. Akhirnya pengadilan memutuskan kalau mereka tidak bersalah. Mendengar keputusan hakim, Julin berteriak histeris dan merasa tidak mendapatkan keadilan untuk putrinya. Ia marah dan kecewa karena tak bisa berbuat banyak untuk Yuna. Namun petaka belum juga usai. Suatu hari Yuna mendapatkan pesan dari Park Jun. Ia menyuruh Yuna untuk segera datang ke apartemen miliknya. Jika tidak datang, Park Jun akan menyebarkan video kejadian malam itu. Dengan alasan akan pergi kelas musik, Yuna pun pergi berpamitan kepada ibunya. Sesuai dengan alamat yang dikirimkan kepadanya dan dengan berbekal pisau kecil, Yuna nekat pergi menemui Park Jun. Ia ingin mengambil ponsel milik Park Jun agar video memalukan itu tidak tersebar. Tapi yang terjadi di luar perkiraannya. Karena Yuna terlalu lemah untuk melawan mereka, Yuna tak bisa berbuat apa-apa saat dia dilecehkan untuk kedua kalinya. Tak hanya itu, ia juga dipaksa untuk bermain musik cello dalam kondisi tanpa pakaian. Sementara itu Julin yang ingin mencari keadilan untuk putrinya terlihat bertemu dengan pengacaranya. Ia ingin agar semua pelaku dihukum mati. Tapi pengacaranya tidak begitu yakin karena lemahnya undang-undang yang berlaku di negaranya. Setelah sampai di rumah, Yuna tak menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Karena ia tak ingin membuat ibunya menjadi lebih sedih. Dan keesokan harinya adalah hari ulang tahun Julin. Ketika Julin pergi ke pasar, Yuna memutuskan untuk memesan kue ulang tahun buat ibunya. Sepulang dari pasar, Julin memanggil anaknya namun tidak ada jawaban. Betapa kejutnya ia telah mendapati anaknya dalam kondisi berlumuran darah. Dengan khawatir dan sangat ketakutan, Julin segera membawa anaknya ke rumah sakit. Tapi sayang karena kehabisan banyak darah, akhirnya Yuna tak diselamatkan. Melihat kematian anaknya, Julin langsung pingsan tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia langsung memeluk tubuh anaknya yang sudah tak bernyawa. Hari itu juga Yuna dikeramasi dengan dihadiri keluarganya dan orang-orang terdekatnya. Sepulang dari pemakaman, Julin kemudian membuka kulkas dan pandangannya tertuju pada kotak yang berisi kue ulang tahun. Ternyata itu kue pemberian dari Yuna yang ia pesan sebelum ia meninggal. Julin hanya bisa menangis melihat kue yang bertulisan "Don't Cry Mommy". Setelah membersihkan barang-barang milik anaknya, ia merasakan rumahnya sangat sepi, tak seperti dulu. Namun ketika mengambil ponsel Yuna, Julian memeriksa semua pesan yang ada di ponsel Yuna. Wajah Julin tiba-tiba berubah setelah membaca sebuah pesan dari Park Jun. Ia menangis histeris melihat dua buah video yang terdapat anaknya sedang dilecehkan. Dengan penuh dendam dan berbekal ponsel milik Yuna, Julin mulai melacak siapa yang telah mengirimkan pesan itu. Ia kemudian menemui salah satu pelaku yang bernama Minggu, untuk menyerahkan ponselnya agar video anaknya tak tersebar. Namun Minggu menolak dan melawan, tapi Julin mengambil secara paksa ponsel itu dan akan menyerahkan ponsel tersebut kepada polisi. Merasa hidupnya terancam karena takut dipenjara, Minggu kemudian menghajar Julin. Beruntung polisi segera datang. Julin yang sadar kalau Minggu bukanlah Park Jun yang dicarinya, ia meminta kepada polisi untuk membebaskannya. Target selanjutnya adalah Johan. Dengan sebilah pisau, Julin mendatangi Johan dan memintanya untuk mengatakan siapa yang merencanakan semua ini. Merasa terancam, Johan berkata kalau ia terpaksa melakukan ini karena ia diancam akan dibunuh jika tak melakukannya. Johan juga mengatakan kalau dirinya tak pernah mencintai Yuna. Ia hanya dipaksa oleh Minggu untuk berpura-pura menyukai Yuna. Mendengar hal itu, Julin sangat kecewa karena ternyata cinta anaknya bertepuk sebelah tangan. Julin menyuruh Johan untuk segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Merasa tak mendapatkan titik terang,
Akhirnya Julin mendatangi alamat yang ada di ponsel Yuna. Di sanalah terakhir kali Yuna dilecehkan sebelum bunuh diri. Hati Julin semakin sakit saat membayangkan semuanya. Tak berselang lama Park Jun akhirnya datang. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, Julin segera menodongkan pisaunya ke arah Park Jun dan meminta data rekaman video itu. Tapi karena tenaga Julin tak sekuat Park Jun, Julin pun menjadi bulan-bulanan oleh Park Jun. Saat Park Jun mencekik lehernya Julin berusaha menyelamatkan diri dan tak sengaja mengambil benda di belakangnya. Ia pun menikam leher Park Jun dan membuat jatuh. Julin lalu mengambil ponsel milik Park Jun dan segera meninggalkan tempat tersebut. Merasa tak puas dengan jawaban Mingu, Julin kembali mendatangi Mingu dan memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Tapi lagi-lagi Mingu mengelak dan menyuruh Julin untuk pergi. Julin yang sudah dipenuhi rasa amarah, ia lalu kembali ke mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke arah Mingu. Dari rekaman CCTV akhirnya polisi menemukan bukti tentang kematian Mingu. Ketika polisi mendatangi apartemen untuk menyelidiki kematian Park Jun, mereka tak sengaja menemukan rekaman video dari komputer Park Jun. Detektif Oh juga melihat Sungmin di dalam rekaman tersebut. Dengan ketakutan Sungmin pun mengaku kepada ayahnya. Mereka akan membunuhnya jika ia menceritakan kejadian malam itu kepada siapapun. Sementara itu Julin yang merasa tugasnya telah selesai dan sudah tak ada alasan lagi untuk hidup, ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Julin menelpon Detektif Oh dan mengakui kesalahannya, tapi Detektif Oh meminta kepada Julin untuk menghentikan niatnya itu. Ia mengatakan kalau polisi telah menemukan bukti kalau Johan lah yang merencanakan serta merekam kejadian tersebut. Mendengar hal itu Julin mengurungkan niatnya dan segera mencari Johan di sekolahnya. Julin kemudian membawanya ke atap sekolah. Bahkan Julin tak menghiraukan polisi yang mengepung tempat itu. Tujuannya hanya ingin membalas dendam atas kematian putrinya. Karena tak mau mendengarkan perkataan polisi, Detektif Oh terpaksa mengarahkan pistolnya ke arah Julin dan menembaknya. Dan akhirnya Johan dan Julin meninggal saat itu juga. Dan film pun selesai. Oke sobat semua, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu. Mimin pamit, bye.